Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri Renungan Surat Korintus yang pertama. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda. Kita lihat 1 Korintus bab 13 ayat 5. Dengan tajuk ini, bagaimana menjaga kesopanan dalam kasih. Mari kita baca dari ayat yang kelima. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Demikianlah firman Tuhan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan mengajar kita bahawa kasih sejati tidak mempermalukan, merendahkan atau menyakiti orang lain melalui perkataan dan perbuatan. Sebaliknya, kasih menjaga maruah dan perasaan orang lain, mengawal emosi, menghormati sesama, dan berkelakuan dengan penuh adab. Contoh kasih Kristus adalah cerita dalam Lukas 7 tentang seorang wanita membasuh kaki Yesus dengan minyak wangi dari sebuah botol pualam. Anda bertanya, apa pengajaran daripada kisah ini? Ada seorang wanita yang berkemungkinan besar adalah seorang pelacur memasuki rumah seorang Farisi. Tindak balas pertama Farisi terhadap wanita itu pastinya kasar, angkuh, dan penuh hinaan. Dia akan berkata, "Apa yang kau buat di sini, wanita kotor, hina, dan penuh dosa? Keluar!" Tetapi Yesus melindungi wanita itu daripada penghinaan, keangkuhan, kekasaran, dan ketidakpedulian Farisi tersebut. Yesus mengasihi wanita itu, mengampuninya, dan menebusnya. Dari cerita ini, kita dapat belajar yang pertama, kasih menghormati orang lain. Kasih sentiasa memandang tinggi nilai seseorang, ya, nilai seseorang tanpa mengira latar belakang, status atau kesalahan mereka. Dalam perhubungan seharian, ini bermakna kita tidak akan merendahkan orang lain dengan kata-kata atau tindakan yang memalukan. Misalnya, Yesus menunjukkan kesopanan ketika dia berurusan dengan wanita yang berdosa dalam Lukas 7. Walaupun masyarakat memandang wanita itu hina, Yesus melihat hati dan pertobatan serta kasih perempuan ini kepada Tuhan. Dengan penuh kasih dan sopan santun, Yesus menerima tindakannya yang lahir daripada iman, membebaskannya daripada rasa malu, serta mengampuni dosanya. Ini menunjukkan bahawa kasih tidak tertumpu pada kesalahan masa lalu seseorang, tetapi memberi ruang untuk pemulihan. Amin. Saudara, ada ramai orang yang seperti wanita ini yang pernah melakukan kesilapan dalam hidup mereka. Sebagai orang yang mengasihi, kita harus memberikan ruang, masa, dan dorongan kepada orang sedemikian supaya mereka dapat dipulihkan dan kembali melayani Tuhan dengan lebih yakin serta berkesan. Amin. Yang kedua, kasih tetap sopan dalam semua keadaan. Kasih yang sejati tidak berubah mengikut tempat atau keadaan. Ia tetap menghormati orang lain. Sama ada di hadapan umum maupun dalam kehidupan pribadi. Ya, dengan kata lain, seseorang yang mengasihi tidak akan bercakap kasar kepada pasangan di rumah, tetapi sopan di gereja. Atau menghina pekerja bawahan, tetapi menghormati orang yang berkedudukan. Prinsip ini juga dapat dilihat dalam kisah yang sama dalam Lukas 7. Ya, Simon, tuan rumah Farisi, memandang rendah wanita itu dalam hatinya dan mempertikaikan. Mengapa Yesus membenarkan seorang pendosa menyentuhnya? Namun, Yesus tidak membalas sikap Simon dengan kemarahan atau mempermalukannya di hadapan para tetamu. Sebaliknya, dia dengan penuh hikmat
menggunakan sebuah perumpamaan untuk menyedarkan Simon tentang keadaan hatinya. Ada sebuah kisah tentang Mother Teresa yang menunjukkan contoh kasih yang sejati, tetap bersopan walaupun dikasari. Mother Teresa pernah meminta roti daripada seorang penjual roti untuk anak-anak yatim yang kelaparan. Lelaki itu marah, lalu meludah ke tangannya. Dengan tenang, Mother Teresa berkata, "Yang itu untuk saya. Sekarang, adakah Tuan mempunyai sesuatu untuk anak-anak miskin?" Sikap rendah hati dan penuh kasih itu akhirnya menyentuh hati lelaki tersebut. Dan sejak hari itu, dia mula memberikan roti setiap kali Mother Teresa datang. Kasih yang sejati tetap sopan dalam semua keadaan. Ia tidak menggunakan kebenaran sebagai alasan untuk bersikap kasar, tetapi menyampaikan kebenaran dengan hikmat, kelembutan, dan hormat. Yang ketiga, kasih mengawal emosi dan tindakan. Dalam situasi ini, Yesus tidak membalas hinaan atau prasangka Simon dengan emosi negatif. Dia mengawal responnya, bertindak dengan bijaksana, sopan, dan penuh belas kasihan. Ini mengajar kita bahwa kasih sejati sentiasa mengawal diri, tidak membiarkan emosi serta kemarahan atau penghinaan menguasai tindakan kita. Ya saudara, kita dapat lakukan itu kalau kita ada kasih dan kerendahan hati. Paulus berkata dalam Kolose 3 ayat 12, "Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan." Ya saudara, kesimpulannya, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ya, ayat ini mengajar kita bahwa kasih sejati adalah tentang menjaga maruah dan perasaan orang lain. Dalam kehidupan seharian, kita dipanggil untuk menunjukkan kesopanan ini dalam setiap hubungan. Keluarga, sahabat, rekan sekerja, dan bahkan kepada orang yang tidak dikenali. Kasih yang sopan adalah cerminan kasih Kristus yang melindungi, menghormati, dan membina, ya, bukan merosakkan. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah Bapa yang kami sembah, kami puji, dan kami tinggikan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa, firman-Mu mengajar kami untuk menunjukkan kesopanan dalam setiap perhubungan, mengawal tindakan dan emosi, malah perkataan kami, supaya kami tidak melukakan hati orang lain dan merosakkan pekerjaan Kristus dalam hidup mereka. Kami mengaku bukanlah mudah untuk kami lakukan itu, karena banyak kali kami hilang kawalan diri. Ya Bapa, ampunilah kami. Tolong kami untuk mengubah bahagian sikap kami yang tidak sopan, sikap yang kasar, supaya kami benar-benar dibentuk menjadi sama seperti orang yang disebut Paulus dalam Kolose 3:12, orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, yang mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Haleluya, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.